Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali lanjut ngaji kita tentang fikih. Alhamdulillah, setiap malam terus bertambah ini. Nggak tahu bertambah santrinya mau bertambah snacknya, nggak tahu. Nah, tapi ini ada keluarga baru, ada 2 orang, ada siapa namanya tadi, Ica Cia sama Lola apa Lela. Dari mana Pak? Dari rumahnya kalau nggak salah ya. Alhamdulillah ikut bergabung di sini, tapi nggak lama, hanya sebulan aja, lumayan. Mudah-mudahan betah, mudah-mudahan lanjut terus ngajinya bagus. Kita awali ngaji kita dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas tapi nih ya suaranya ya. Kitabul Haji, kitab tentang haji. Ada yang udah haji? Insyaallah. Wa syaraitu wujubil haji sab'atu asya'a. Syarat wajib haji itu ada sab'ah itu berapa? 7 hal. Dasarnya apa haji itu? Al aslu fi wujubihi qauluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dalilnya ya. 7 hal itu yang pertama al-islamu Islam, yang wajib haji orang Islam. Wal bulughu dan balik. Wal aqlu berakal. Wal hurriyatu merdeka. Wa wujuduz zadi war rahilati, punya ayo zat apa zat? Kos dia biaya, bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah, siap-siaplah, sebaik-baik persiapan, sebaik-baik bekal adalah takwa. Takut sama yang tua beda lagi. Takut sama yang tua. Litafsiris sabil fil ayati bihima rawal hakim an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qouli tabaraka wa ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maknanya, ya Rasulullah, mas sabil, apa arti sabil? Kamu mampu as-sabil, man istata'a ilaihi sabila. Sabil itu apa? Kata Nabi, az-zadu war rahilah, bekal dan alat transportasi, sejalan. Nggak ada pesawat nggak bisa berangkat. Sepawat kata Iki. Iski mah nggak bisa ngomong pesawat, bisanya sepawat ya. Wat tahliyatut thoriq, ya, aman di perjalanan. Wa imkanul masir, dan kemungkinan untuk melakukan perjalanan. Ai salamatut thoriq minal ma'ziyat. Artinya aman di perjalanan itu nggak ada orang-orang yang bisa mengganggu. Wabaqa'u zamanin yattasi'u lau liwusulihi adatan. Terus ada waktu, space waktu yang cukup mungkin untuk melakukan perjalanan. Kalau berangkatnya udah mepet, nyampe sananya telat, ya tetap nggak bisa. Ya seperti sekarang ini, itu bukan hajinya dibatalin. Di sana belum buka, ya, di Saudi Arabianya belum membuka izin untuk pasangan jemaah haji, tapi waktunya udah mepet, sehingga kalaupun nanti dibuka persiapannya tidak memadai. Makanya kemudian Menteri Agama dan Kementerian Agama, ya, mau gimana lagi,
Orang waktunya udah tinggal 14 hari lagi harus berangkat jemaah haji pertama Indonesia. Sedangkan waktu untuk pengurusannya itu kata Pak Sekjen itu minimal 45 hari. Yang mau ngurus hotel, ngurus visa, ngurus paspor, vaksin dan lain sebagainya itu total paling sebentar 45 hari. Lah keputusannya belum ada ya mau gimana? Itu ya. Jadi bukan hajinya yang dibatalin. Untuk sementara ditahan dulu kerinduannya untuk menuju Baitul. Ditahan dulu demi kebaikan semuanya. Ini sabar aja, insya Allah. Apalagi yang di sini belum ada yang daftar, iya kan? Kecuali Ustaz Lukman udah daftar ya, Gus? Udah belum? Ini minggu ini rencana. Oh, minggu ini rencana. Minggu ini daftar nggak bisa. Minggu kan tutup banknya. Senin ke depan. Wa arkanul, ya wa arkanul haji khamsatun. Rukun haji ada 5. Apa itu rukun haji? Rukun haji itu apa? Apa yang dimaksud dengan rukun haji itu apa? Rukun haji itu instrumen terpenting dalam pelaksanaan ibadah haji yang kalau tidak dilaksanakan maka hajinya tidak sah. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama al-ihram. Yang pertama ihram ma'an niyati, ihram dengan niat. Yang kedua wal wuqufu bi Arafata, wukuf di Arafah. Dulu bilangnya nerjemahannya wukuf di padang Arafah, ya kan ya? Ya kan? Padang Arafah. Sekarang bukan padang Arafah lagi. Sekarang sudah jadi Taman Arafah. Ya, udah jadi hadiqah, sudah jadi jannah. Ya, udah jadi taman. Kenapa taman? Dulu gersang, sekarang hijau. Semuanya udah ditanamin pohon-pohon, oh enak udah pokoknya. Ada tendanya juga, Pak. Wah ada tenda di sana. Ada tenda, ada kipas angin, Ada AC adem. Terus, pokoknya enak. Jemaah haji enak, ya. Insya Allah yang haji. Wat tawafu bil baiti, tawaf di Baitullah. Wukuf di Arafah itu apa? Liqauli sallallahu alaihi wasallam al-hajju Arafah. Kata Nabi, haji itu Arafah. Maksudnya puncaknya ibadah haji itu wukuf di Arafah. Man jaa lailata jam'in qabla tulu'il fajri faqad adrakal hajj. Ya, barang siapa yang datang pada malam hari berkumpulnya sebelum terbit fajar, dia sudah mendapatkan haji. Jam'in Musdalifah. Malam di Musdalifah. Sumiyat bidzalika ijtima'in nas fi, karena manusia berkumpul semua di sana, yaitu di Musdalifah. Jadi udah wukuf di Arafah, terus berangkat kumpul di Musdalifah pada malam harinya. Habis maghrib mulai bergerak menuju Musdalifah. Artinya dia sempat melewati zawal, ya, melewati zawal di Arafah. Terus tawaf, maksudnya liqaulihi ta'ala wal yatawafu bil baitil atiq. Hendaknya mereka bertawaf di rumah yang antik. Itu apa antik? Tua. Apa bahasa kita ya? Antik. Maksudnya rumah. Yaudah, itu rumah yang pertama kali dibangun. Inna awwala baiti wudi'a linnas alladzi bi Bakkah mubarak. Iya kan? Bangunan rumah yang pertama kali dibangun adalah wal ijma'u ala anna al muradu bihi tawaful idhafah. Al-atiq ay mutaqad tuh baca tuh. Mutaqad dimu fiz zaman. Jadi ulama yang zaman tua zaman apa ya? Terdahulu. Wasa'yu baina Safa wal Marwata. Baina Safa wal Marwati. Sa'i antara Safa dan Marwah. Safa itu apa? Safa itu apa?
Sofa. Sofa itu tempat duduk apa apa? Nah, sofa tempat duduk. Pinter ente kan. Wajar ente dipanggil Gus. Gusur maksudnya. Digusur sofanya. Sofa itu apa? Nama bukit. Bukitnya ada bukit, nama bukitnya sofa. Yang di sana nama bukitnya nama bukit. Berapa jaraknya? Kurang lebih 700 meter lah. Sa'i antara Sofa dan Marwah itu apa? Lari jalan atau lari-lari kecil antara bukit Sofa dan bukit Marwah. Cuma bedanya kalau tawaf muter 7 kali kan? 1, 2. Kalau sa'i enggak, 1 dari Sofa ke Marwah dihitung 1. Bukan dari Sofa Marwah Sofa 1 gitu, bukan. Jemper tuh mah. Dari Sofa ke Marwah 1, Marwah ke Sofa 2 dan seterusnya. Gitu caranya. Itu kalau tawaf enggak. Dari Hajar Aswad muter ketemu Hajar Aswad 1, ketemu 2 gitu. Deal? Yang kelima al-halqu, cukur. Al-halq atau al-qasr boleh cukur, boleh gunting. Botak. Kenapa harus dibedakan antara memangkas dan al-halaq dan al-qasr? Ya karena ada yang disunahkan halaq saja, ada yang disunahkan qasr. Ya, ada yang disunahkan cukur aja, ada yang disunahkan gundulin. Ya kan? Kalau yang perempuan nggak disunahin gundulin. Nanti pulang-pulang ke rumah, suaminya nggak kenal lagi, ini siapa? Katanya. Itu. Kalau laki disunahkan untuk gundul. Ente dulu waktu umroh Gus? Gundul. Oh gundul. Terakhir Pak. Iya, yang terakhir ya. Kalau yang pertama gundul, begitu umroh lagi nggak ada yang rambut lagi yang dipotong. Terakhir. Nggak punya lagi, udah dicukur habis. Di ba'dir ras. Ya kalau halaq li ba'dir ras untuk sebagian, cukur sebagian, pangkas kalau bahasa kita. Awit taksir, kalau taksir dibotakin. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata Mina. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Mina. Masuk. Fa'atal jumrata faromaha, mendatangi jumrah, terus kemudian melontar jumrah. Summa ata bimanzilihi bimina, terus balik lagi ke tempatnya yang di Mina. Udah itu apa kata qala lil halaq, summa Nabi bilang sama yang tukang cukur, khud ya, wa fi riwayatin qala ahlik wa asyara ila janibihil aimane, cukur sebelah sini. Berarti Nabi kalau yang pas waktu ini beliau tidak dibotak ya. Tidak taksir ya, potong sebelah sini, potong yang sebelah sini, nunjuk yang sebelah kanan. Summal aisar, terus potong lagi yang di sini. Summa ja'ala yu'tihin nas, terus kemudian bekas potongan rambutnya itu dibagikan kepada orang-orang yang ada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya sahabat rebutan minta rambut Nabi. Ya udah itu ada yang ditaruh di dompet, ada yang taruh di pensi. Tabarukan sama rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan buat jimat, bukan. Ya tabarukan aja. Ya kan? Ya enggak? Iya. Lah kamu aja, ya? Dikasih foto sama cewek disimpan di dompet kan? Apalagi ini rambutnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa dibuang begitu saja? Kalau hanya untuk dibuang begitu saja, tentu Nabi nggak akan bagikan kepada sahabat. Masih jimatnya di dompet masih? Orang mana ya? Nah, saya mana tadi? Al-halqu lirrajuli afdal min at-taqsir. Ya, bagi laki-laki al-halq lebih afdal daripada
taksir li fi'li sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa liqaulihi Allahumma arham al-muhallaqin, ya Allah rahmati orang-orang yang halak, yang cukur rambut. Qala wal muqassirin ya Rasulullah, qala Allahumma arham al-muhallaqin. Wal muqassirin ya Rasulullah, wal muqassirin, ya, dua kali, ya, halak dua kali, muqassirin satu kali. Apa kebalik? Halak itu apa? Dicukur habis? Enggak. Kasar itu kayaknya itu loh, Bang. Kasar itu sebagian. Oh ya, tebak. Al-halak yang botak, yang taksir. Halak disebut dua kali. Ya, apa? Yang dibotak. Kalau laki-laki disunahkan untuk dibotakin. Lebih afdol dibotakin. Ya. Kalau yang perempuan jangan. Ya. Wa arkanul umroh arba'ah. Rukun umroh ada 4. Yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat cukur. Ya, baik cukur botak ataupun cukur sedikit. Fi ahadil qaulain, dalam salah satu dua pendapat. Fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu ayaj'aluha umratan. Nabi nyuruh sahabat untuk umrah. Wa yatufu summa yuqassiru wa yahillu. Untuk tawaf, kemudian mencukur dan bertahallul. Wa fi riwayatin an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ayyatufu bil baiti wa bisofa wal marwati summa yuqassiru min ru'usihim. Riwayat lain dari Ibnu Abbas, hendaknya orang yang umroh itu tawaf di Baitullah, kemudian lari-lari di Sofa dan Marwah, kemudian cukur min ru'usihim, dari sebagian kepalanya. Jadi kepalanya yang dicukur. Blontang-blontang kepalanya kalau cukur. Jadi cukur kepalanya apa rambutnya? Rambutnya. Ya, kalau mau nyebut cukur tetap cukur rambut. Kalau nyebut itu namanya min zikril mahal waradatil hal. Yang disebut tempatnya, tapi yang dimaksud adalah yang di tempat itu gitu. Yang disebut kepalanya, tapi yang dicukur aslinya rambut yang di kepala, bukan kepalanya dicukur. Ya. Ya kan? Summa yahillu, kemudian bertahallul. Wa fi riwayatin summa yahillu wa yahliku au yuqassiru. Riwayat lain mengatakan Nabi bertahallul kemudian motong rambut, dibotakin atau di sebagiannya. Wow, Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Wa wajibul hajj ghairul arkan salah satu asya. Dalam kitab ini wajib haji. Kalau tadi rukun haji ada namanya wajib haji. Kalau wajib haji itu apa? Apa, Pal? Itu jangan gede makan aja, Pal. Ente nggak ngelihat Nopal kemarin ininya, porsinya Nopal. Luar biasa. Aan kalah. Dia banyak pengkolannya khusus, Bang. Kalau Aan ngambil segede Noval ngambil segede Aan. Paling bener aja itu, Pak. Belum makan, Ustaz. Belum makan dari pagi, dari habis maghrib. Itu barusan. Waduh, parah. Segede Aan bener lah, Pak. Kalau bahasa Arabnya merunjung. Apa artinya, Pal? Kalau wajib haji itu apa, Pal? Merunjung. Ente ingin makan aja. Makanya sekarang menunya nasi bakar. Supaya nggak banyak-banyak ngambilnya, udah dipisah-pisahin. Nih Nopal punya itu segini. Kalau dibebasin,
Gua tronton habis sama dia. Udah jangan merunjungnya aja. Kalau merunjung tanya sama si ini nih apal nih. Siapa namanya orang Wai Kanan merunjung apal. Kalau wajib haji itu apa Pak? Enggak, ini Ustaz tanya wajib haji itu apa? Tadi kan rukun haji. Rukun haji itu apa? Instrumen pokok yang paling penting dalam pelaksanaan ibadah haji yang kalau tidak dilaksanakan atau ada yang tidak dilakukan maka hajinya nggak sah, hajinya batal. Gitu. Nah kalau wajib haji apa? Wajib haji. Ihram lah. Pengertian wajib haji. Itu udah nganyal kenyang aja. Wajib haji apa? Fil apa fil? Wajib haji fil? Nggak ada di situ. Kamu pernah belajar ngaji nggak tentang itu? Teh, wajib haji apa? Itu syarat wajib haji. Ini wajib haji. Wajibatul haji. Pengertiannya apa wajib haji itu? Ada yang tahu? Yang tahu bisa jawab, boleh pulang. Ya kan? Kamu suka gitu kan dulu kan? Yang bisa jawab tunjuk tangan. Kalau benar boleh pulang. Wajib haji itu dia sesuatu yang harus ada dalam pelaksanaan haji. Instrumen penting juga, instrumen pokok juga. Cuma kalau tidak dikerjakan, hajinya tetap sah. Hanya orang itu harus membayar dam. Dam. Ya, dan denda, kafarat, dam. Nah itu 3 apa saja? Yang pertama al-ihram minal miqat. Dia ihramnya dari miqat. Yang ihramnya niat dan ihramnya rukun haji. Ihram dari miqatnya wajib haji. Paham? Terus waramyul jamaris salas, melontar jumroh yang tiga. Melontar jumroh yang 3. Sudah? Maksudnya jumroh akobah, ula, wusto. Kalau nggak jumroh sah, tapi kalau nggak jumroh bayar. Nah, dalam kitab-kitab lain ada banyak sih. Mabit di Musdalifah, melontar jumroh, mabit di Mina, mabit di 3 hari tanggal 11, 12 dan 13 misalnya. Termasuk diantaranya adalah tawaf wada. Ya, itu juga wajib. Tapi dalam kitab ini hanya 3 saja. Yang ketiga al-halq. Cukur lagi ya. Cukur terus. Tadi udah botak, cukur lagi. Botak mana? Ihram dari miqat. Maksudnya ihram dari miqat wa al-makan alladzi haddadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli kulli jihah. Jadi miqat itu adalah tempat yang sudah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk orang dari wilayah tertentu. Kalau yang datangnya dari Asia Tenggara itu miqatnya di Lam. Kita Indonesia miqatnya di Lam. Ya, kalau yang datangnya dari Madinah miqatnya di Bir Ali, Zulhulaifah, misalnya gitu, Masjid Zulhulaifah. Ya, kalau datang dari tempat lain ada Zatu Irqin, dari Irak ya, dan lain sebagainya. Itu ada tempat-tempat khusus. Dan orang yang baru datang hajinya harus ngambil ihramnya dari tempat itu. Kalau orang yang memang sudah ada di dalam kota Mekah, udah tinggal di hotel, waktu mau masuknya udah miqat dari Bir Ali atau dari Jeddah atau dari Yalamlam, nanti pas mau wukuf di Arafahnya ngambil miqatnya. Miqat untuk orang yang sudah tetap di dalam Mekah ya tempatnya masing-masing. Berarti miqatnya di hotel. Gitu aja. Tuh rinciannya tuh. Yuhram muqab ayyuh
Ayyuhrimu qabla ay yatajawazuhu. Jadi sebelum melewati kota Mekah dia harus ihram terlebih dahulu. Idza atau Makkata qasidina lihaj au umrah. Kalau ada orang mau datang ke Mekah dengan maksud tujuan untuk haji atau umrah, maka dia harus miqat dulu di tempat yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli Madinah Zulhulaifah. Miqatnya sudah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang dari Madinah Zulhulaifah, masjid di Bir Ali. Nama desanya Bir Ali, nama tempatnya Zulhulaifah. Wali ahli wali ahli Syami atau Syam Juhfah. Wali ahli Najd dari provinsi Najd yaitu Qarnul Manazil. Wali ahli Yaman Yalamlam. Orang dari Yaman itu di Yalamlam, ya. Fahunna lahunna, ya. Waliman ata alaihinna min ghairi ahlihin liman kana yuridul hajj wal umrah faman kana dunahunna. Ya, untuk orang-orang tadi, ya, mikotnya dari tempat-tempat tadi itu. Bagi orang yang datang bukan dari tempat tadi, ya, orang yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umroh, faman kana dunahunna, bukan di tempat itu, famahalluhu min ahlih, maka tempatnya adalah dari rumahnya. Wa kadzalika hatta ahlu Makkah yuhilluna minha, ahli Makkah, ya dia berarti mikotnya ya dari dalam kota Makkah itu sendiri. Wa qatahiyya fil asli litakdiriz zamani, menetapkan waktu itu untuk menetapkan. Aslinya waqata itu adalah menetapkan miqat, itu aslinya menetapkan adalah waktunya, ya. Wasta'irat huna litakdiril makan, tapi di sini menunjukkan tempat. Makanya miqat itu ada dua, ada miqat makani, ada miqat zamani. Kalau waktunya ya berarti pas mau melaksanakan ibadah haji, miqat makani. Waktu kamu mau pakai ihram ya di saat itulah miqat zamaninya, tapi harus ada tempat tertentu, maka disebut miqat makani. Kalau miqat zamani itu waktu untuk mengambil miqat. Senyum aja si Nopal ini. Waktu aneh nyebut miqat makani, senyum. Makan. Rumahnya ada makan. Dihidangin sama saya. Ya, famahalluhu makanu ihrami. Yang dimaksud tempatnya itu adalah tempat dia berihram. Minal ihlali wa huwa raf'us saut bitalbiyah indal ihrami indal ihram, ya. Jadi begitu dia mulai niat ihram, pakai pakaian ihram, disitulah dia mulai sudah menguatkan suaranya untuk mengucapkan lafaz talbiyah. Bagaimana lafaz talbiyah itu? Lafaz talbiyah, Enggak bisa jawab, mengunyah terus. Yo, Phil. Mas Eko. Talbiyah Mas Eko. Apa enggak? Belum. Labbaik. An. Oke. Ini siapa namanya? Faris. Jerman. Lafaz talbiyah. Labbaik ala. Terus ngebut main cepat sudah Allah ini. Ayo. Jawab ya, coba. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika labbaik. Innal hamda. Ya. Wa ni'mat. Enggak terlalu ini. Enggak terlalu apa? Enggak terlalu apa. Ini siapa namanya? Izat. Nama kamu siapa, Zat? Coba Zat. Talbiyah Zat. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika labbaik. Innal hamda wa ni'mata wa kawal mulk la syarika. Susah ya. Coba Zayan. Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata Wal mulk la syarika lak. bulak balik.
Warawal Bukhari an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala lamma futiha hadanil misrani atau Umar faqala ya Amirul Mukminin. Ya, dikatakan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar, anaknya sendiri, ketika menaklukkan dua kota ini, ya, ia datang kepada Umar. Faqalu, mereka sahabat berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta li ahli Najd qarnan, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan batas bagi ahli Najd. Ya, penduduk Najd itu qarnan. Ya, wa huwa jaurun an tariqina. Ya, jalan yang kita lewati ini. Wa inna in aradna qarnan syaqqa alaina, dan kami in aradna qarnan syaqqa alaina. Tapi kalau kami gimana? Kalau kami pengen berangkat dari Qarnal Manazil tadi, kami susah. Faqala fanzuru hazwaha min tariqikum. Kata Umar, maka lihat antara pertengahan dari jalan kamu. Fahaddalahum dzat irqin. Terus kemudian mana yang paling aman, paling enak di mana? Oh, akhirnya ditetapkan untuk orang yang dari Najd dari Misran itu dari Mesir dan Irak itu nama tempatnya adalah Zatu Irqin. Di situ Misran, Basra dan Kufah. Tuh di situ Misran, dua kota, Basra dan Kufah. Kalau sekarang apa Basra Kufah itu? Irak. Ya Irak kan ya? Kufah dan Basra. Irak. Makanya kemudian disebut Zatu Irqin. Jaur ma'ilun wa ba'idun, ya. Arah tempat muternya kejauhan. Ya, hazwaha ma yuhadiha wa yuqabiluha. Hazwa itu ya, kira-kira arah yang memungkinkan untuk bisa dilewati. Fahaddalahum ayyana lahum miqatan bi ijtihadi. Berdasarkan ijtihad Umar, miqatnya orang yang dari Basra dan Kufah itu adalah apa? Zatu Irqin. Wa hadhil mawadi'u al-madhkuratu fil hadis ta'arrafa lil hajijil an biwasitati sakaniha. Tapi kalau sekarang penjelasan tentang ini ya tu'rafu, diketahui dari orang-orang melaksanakan ibadah haji itu di pertengahan tempat tinggalnya, au biwasailin ukhra wa rubbama tusamma bi ghairi hadzal asma. Kalau sekarang bisa saja, karena semua wilayah itu sudah melakukan pelaksanaan ibadah haji, tentu saja banyak tempat-tempat, bisa saja bukan dari tempat-tempat yang disebutkan tadi, bukan di Qarnul Manazil, tidak di tidak di Yalamlam, tidak di Zulhulaifah gitu misalnya, tidak di Zatu Irqin, tapi bisa saja lewat tempat-tempat yang lain karena punya bandaranya masing-masing, gitu ya. Ini kondisinya sekarang. Waramil jamaris talas, ya, melontar jumroh yang 3, maksudnya 3 hari, yaitu fi ayyamit tasyrik. Nomor 3 jumroh Aqobah, Ula, Wusta. Kapan melaksanakannya? Melaksanakannya 3 hari, 11, 12, 13. Ya. Wahiyya al-hadi ashar wa tsani ashar wa tsalis ashar min Dzulhijjah. Jadi melontar jumrah itu di situ. Dil. Wa jamratul aqobah wa haddu yaumun nahar. Kalau yang Aqobah itu pas waktu baru nyampe ke Mina. Tanggal 9 ada di wukuf di Arafah. 9 malam masuk hari ke-10 berangkat ke Musdalifah. Mabit di Musdalifah lewat jam 12 berangkat ke Mina. Sampai di Mina tanggal 10 langsung berangkat untuk melakukan Jumratul Aqobah. Terus pulang, nginep, besok melontar lagi. Besok melontar lagi. Deal?
Jumratul Aqabah wahiduha yaumun nahar. Ya, kalau Jumrah Aqabah saja ada cuma datang cuma mengantar jumrah aja. Ya, jumrah itu ula, usto, Aqabah. Itu begitu datang dari sini, nggak ke ula, nggak ke usto, nggak ke Aqabah, langsung ke Aqabah. Aqabah, ula, usto, baru pulang. Ya, nanti berikutnya baru ula, usto, Aqabah, ula, usto. Gitu ya. Warawal Bukhari anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kana yarmil jumrata ad-dunya bi sab'a hasayatin. Ya. Abdullah bin Umar itu melempar jumrah itu dengan 7 batu. Summa yukabbiru ala istri kulli hasatin. Kemudian sambil bertakbir setiap dia melempar batu. Allah Akbar. Summa yataqaddamu wa yushilu. Fa yaqumu mustaqbilal qiblah qiyaman tawilan. Kemudian dia maju. Kemudian menghadap kiblat dan berdiri lama menghadap ke arah towernya itu, arah jumrohnya itu. Fa yad'u wa yarfa'u yadayhi. Kemudian berdoa sambil mengangkat kedua tangannya. Sumayar mil jumrah al-wusta kadzalik. Waktu itu habis itu melontar lagi jumrah yang wusta, begitu juga. Wa ya'khudhu dzata shimal, kemudian menghadap ke mana? Ke kiri ya. Ayo silu. Itu lagi. Ya, kum mustaqbilal kiblat ya mantawilan. Sama. Menghadap kiblat, doa lagi ngangkat tangan. Kemudian melontar lagi jumrah Aqabah ya. Min batni wadi ya yang paling dalam ya, lembah yang paling dasar ya. Wala yakuf indaha wa yaqulu hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Dia udah melontar dia nggak diem lama. Kalau yang di usto dan di ula dan di usto diem lama terus doa. Pas waktu di Aqabah enggak langsung ya. Wala yakif kufu. Wah, begini aku melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Al jumrah ya jum'u min mujtama al jumrah ay mujtama'ul hassi bi Mina. Jumrah itu mengumpulkan batu di Mina. Wa kullu qumatin minal hassi melontar. Ad-dunya aqribun. Ad-dunya al-qaribatu ila Mina wa hiya as-sughra. Isrun ba'da fasahala yanzilu ilas sahal. Al-Aqabah al-Muraqqi yang terakhir as-su'bu minal jabal. Naik dulu dia ke atas dulu. Al-Bura bijamatul kubro aibat nilwati wasatuhu wa nasilu ya, bagian tengah dan yang paling rendah. Yang terakhir baru al-halq. Cukur. Kalau al-halq i'tibarul haq minal wajibat qaulun marjuhun. Mencukur ini menjadi bagian dari wajib haji. Ini adalah pendapat yang paling rajih, pendapat yang paling kuat. War rajih annahu ruknun fil haji wal umrah. Apa? Qaulun marjuh adalah ungkapan yang dikuatkan, marjuh. War rajih yang paling kuat adalah bahwa mencukur itu adalah rukun dari haji. Makanya ada 2 kali tadi ya disebutin ya. Jadi ada yang bilang halq itu rukun haji, ada yang bilang halq wajib haji. Tapi yang rajih rukun haji. Kalau yang halq sebagai wajib haji marjuh. Yang di marjuh itu
dikalahkan. Roji yang paling kuat, marju yang dikalahkan kekuatannya, yang dilemahkan. Sunanul hajj sab'un. Sunnah haji ada tuh 7. Yang pertama al-ifrad. Maksudnya ifrad itu wa huwa taqdimul hajj alal umroh. Hajinya yang sunnah itu ifrad, haji ifrad, mendahulukan haji dari umroh. Yang kedua talbiyah. Baca talbiyah tadi labbaik Allah dan seterusnya. Yang ketiga tawaf kudum, baru datang itu langsung tawaf kudum, namanya datang. Tawaf kudum, tawaf selamat datang. Ketika baru datang ke dalam masjid, kamu disunahkan tahiyatul masjid. Tapi kalau masuk ke dalam Masjidil Haram, bukan tahiyatul masjid yang disunahkan, tapi tawaf pertama kali. Nama tawafnya tawaf kudum. Kalau sudah tawaf kudum, berikutnya tawaf lagi, namanya tawaf sunnah. Kalau yang rukun haji namanya tawaf ifadah. Kalau udah mau meninggalkan kota Mekah, meninggalkan Masjidil Haram dan Ka'bah, namanya tawaf wada. Terus wal mabitu bi Musdalifah, mabit di Musdalifah. Di Musdalifah. Barok atau tawaf. Ya, salat 2 rakaat tawaf. Itu juga habis tawaf salat sunnah 2 rakaat. Ya, disunahkan di Multazam dan di Maqam Ibrahim. Ya, wal mabitu bi Mina, mabit di Mina. Jadi ini di kitab ini mabit di Mina itu sunnah haji. Dalam kitab lain ya itu mabit di Mina adalah wajib haji. Saya baru ngaji tadi takrirat as-sadidah fil masail mufidah, wajib haji. Ada 7 wajib haji itu. Ya, termasuk diantaranya mabit di Musdalifah, mabit di Mina. Tuh dalil-dalilnya kita baca saja. Hah? Saya wajib haji, bagian dari wajib haji. Ya, tapi ini kan kita baca takbir kitab ini, yang ikuti ini aja gitu. Tapi ya dijelaskan. Anna awwala syai'in bada'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam hina qadima Makkah annahu tawadda'a summa tawafa bil bait. Bahwa yang pertama kali dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai ke Mekah, beliau wudhu kemudian tawaf di Ka'bah. Itu yang kemudian disebut dengan tawaf qudum. Qadima. Yang kedua tentang mabit di Musdalifah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam atta bi Musdalifah fa shalla bihal maghrib wal isya. Nabi sampai di Musdalifah kemudian salat maghrib dan isya. Wa taja'a hatta idza tala'a al-fajr shallal fajar. Terus kemudian beliau tiduran berbaring rebahan sampai terbit fajar kemudian sholat subuh. Wa tabaru sunnatan qaulun marjuh. Lagi-lagi nih yang mengatakan bahwa ini sunnah adalah qaul yang marjuh. Wal azhar ar-raji annahu wajib. Yang jelas bahwa yang paling rajih adalah pendapat mengatakan bahwa mabit di Musdalifah itu adalah wajib haji. Wa sahahu an-Nawawi fi Syarh al-Muhaddab. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhaddab mensahihkan pendapat ini. Wa sahih indahu annahu yahsulu bi lahdhatin minan nisfi tsani minal lail wallahu a'lam. Ukurannya adalah minimal sudah lewat tengah malam. Udah cukup lah, itu disebut nginep mabit. Jadi enggak harus sampai subuh. Qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatawafa bil baiti sab'an. Ya. 2 rakaat tawaf itu Nabi pernah sampai ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, kemudian beliau tawaf di Ka'bah 7 kali. Summa shalla khalfal maqam rakaatain. Kemudian beliau salat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat. Terus mabit di Mina li'annahu sallallahu alaihi wasallam bata biha. Nabi pas waktu di Mina nginep di Mina. Ya, qala Nawawi fil Majmu', dalam kitab Al-Majmu' dikatakan Nabi nginep di Mina. Amma hadis mabitin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Mina layali tasyrik fa sahihun masyhurun. Hadisnya sahih masyhur. Lima rawahu al-Bukhari wa Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ista'dzana al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabita bi Makkah layali Mina.
Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib itu izin pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk untuk nginap di Mina min ajli siqayatihi, ya, supaya bisa ngasih minum. Fa'adina lahu, kemudian diizinkan. Faqad dalla ala annahu la yajuzu li ghairil ma'dzur tarkuhu. Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak ada uzur tidak boleh meninggalkan mabit di Mina. Wa istaratu ayyujida fiha ma'dhamul lail. Dia harus ada di sebagian besar malam, ya, disebut ukuran nginap itu sebagian besar malamnya ada di Mina. Yang terakhir wa tawafu wada. Nah, di sini kan tuh tawaf wada masih masuk dalam kategori sunnah haji nih kalau di sini sunnah. Tapi lagi-lagi tadi walazar annahu wajib. Yang saya dalam pendapat Syafi'i bahwa tawaf wada adalah wajib haji. Masih banyak. Masih banyak ini. Ayo kita lanjut lagi. Wa yatajarradu ar-rajulu 'inda al-ihram minal mahit. Minal mahiti wa yalbasu izaran wa ridaan abyadaini. Enggak boleh laki-laki ketika ihram itu pakai pakaian yang berjahit, dan hendaknya dia cukup mengenakan kain saja, rida kain, ya, kain atau selendang yang berwarna putih. Qala intalaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Madinah. Nabi berangkat dari Madinah. Ba'dama tarajjala waddahana. Ya, setelah beliau merapihkan rambutnya. Waddahana, dan meminyaki rambutnya. Jadi sisiran, ya, sisiran dulu, terus pakai minyak dulu sebelum pakai pakaian ihram. Jadi pakai parfum dulu boleh sebelum niat wala bisa izarahu wa ridaahu. Kemudian beliau pakai kainnya dan selendangnya. Pakai kain ihram terus pakai selendang. Itu ngapa ngobrol sendiri itu nih di belakang? Hui. Ngapain ngobrol apa? Ngobrolin daftar haji. Ngobrol sendiri. Nanti pas giliran ujian nggak ketemu apa rukun haji nggak bisa jawab, apa wajib haji nggak bisa jawab. Ada ujiannya juga. Ada, nggak ujian sekolah kan ada tentang wajib haji, tentang rukun haji. Jangan ngobrol dulu, daripada ngobrol mending tidur. Tidur boleh kalau tidur. Tidur semua nanti, Pak. Ya nggak apa-apa kalau tidur, enak nyipratnya. Kalau ngobrol kan bingung, enak nyemprotnya. Jangan ngobrol. Nanti kameranya dibalikin ke sana nih, biar ngeliatin nyoting kamu lagi ngobrol. Mana tadi? Wahwa wa ashabu. Beliau bersama sahabatnya. Walam yanha an syai'in minal ardiyah wal azuri tulbasu. Beliau tidak melarang untuk pakai kain dan selendang, ya, jadi nggak ngelarang, ya, maksudnya pakai kain dan selendang. Yang nggak boleh yang pakai berjahit. Ilbasu min siyabikumul baya. Terus beliau Nabi bilang bukan ya, tarajul pengertiannya adhana maksudnya wadut thayyib wa nahwa. Jadi pakai wewangian gitu ya. Wadut thayyib pakai thayyib itu wangi-wangian. Wa qaunuha bayda maksudnya pakai baju yang warna, pakai pakaian kain rida izar yang warna putih. Kalau sallallahu alaihi wasallam ilbasu min siyabikumul bayad. Pakailah baju kamu yang warna pakaian kamu yang warna putih. Itu sunnahnya pakai pakaian warna putih. Nabi nggak ngelarang minal ardiyah, itu maksudnya pakai
rida ya. Ya, jamak dari rida. Wal azur itu jamak dari izar. Maksudnya apa? Boleh pakai pakaian, boleh pakai kain lebih dari satu. Boleh. Nggak harus satu bawah, satu atas, itu enggak. Boleh. Asal pakaiannya nggak boleh yang berjahit. Nah iya makanya sambungan di lem. Nggak boleh dijahit, di lem. Pakai apa ngelemnya An biasanya An? Pakai nasi. Wa yustahabbu lahu ayyam yang tasila, disunnahkan untuk mandi dulu. Summa yatatayyabu, terus pakai pakaian pakai wewangian, wa yalbasu thiyabal ihram, kemudian pakai pakaian ihram. Summa yusalli rak'ataini sunnatal ihram, kemudian salat 2 rakaat salat sunnah ihram. Summa yuhrimu, kemudian ihram, nawaitul ihram lillahi ta'ala. Rawal Bukhari an-Nafi, diriwayatkan Imam Bukhari dari Nafi, kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma iza arada al-khuruja ila Makkah adhana biduhnin. Ya, Ibnu Umar itu kalau mau keluar ke Mekah, maksudnya mau masuk ke Mekah, maunya umroh atau lain sebagainya, beliau pakai wangian, pakai minyak dan lain sebagainya. Laisa lahu raihatun thayyibatun, ya, tapi yang tidak ada wangi yang menyengat. Ya, sumayati masjidah Zulhulaifah, kemudian mendatangi Masjid Zulhulaifah, fayusalliya, kemudian beliau salat di Masjid Zulhulaifah. Summa yarkabu, kemudian naik kendaraan. Wa idza istawat bihi rahilatahu qa'imatan ahrama, kemudian udah lurus di atas, udah pas ininya, udah tegak mantep di atas kendaraannya, ya, rahilatah di atas kendaraannya, qa'imatan mantap duduk tegak, ahrama, beliau kemudian ihram, niat ihram. Summa qala hakadza ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaf'alu, beginilah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Makanya orang kalau mau ihram yang dari Madinah, kalau orang yang umroh berangkatnya ke Madinah dulu, sudah 3 hari di Madinah baru mau berangkat ke Mekah umroh, maka dia masuk dulu, mampir dulu ke Bir Ali, masuk ke Masjid Zulhulaifah, mandi. Yang bagus sih mandinya di rumah, di hotel, ya. Tapi kalau nggak ada ya mandi di situ, itu biasanya rame. Wudu, pakai pakaian ihram, sholat sunnah 2 rakaat. Udah itu sama mutawifnya biasanya ayo masuk ke dalam mobil. Sudah di dalam mobil baru diajak nih niat. Gitu ya Gus ya. Nah, baru diajak niat. Naik mobil, bukan naik onta. Kendaraan. Summa qala hakadza. Kayak ginilah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan. Fa yusalliya, kemudian beliau salat di Masjid Zulhulaifah. Summa yarkabu, kemudian naik kendaraan. Wa idza istawat bihi rahilatahu qa'imatan ahrama, kemudian udah lurus di atas, udah pas ininya, udah tegak mantep di atas kendaraannya, ya, rahilatah di atas kendaraannya, qa'imatan mantap duduk tegak, ahrama, beliau kemudian ihram, niat ihram. Summa qala hakadza ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaf'alu, beginilah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Makanya orang kalau mau ihram yang dari Madinah, kalau orang yang umroh berangkatnya ke Madinah dulu, sudah 3 hari di Madinah baru mau berangkat ke Mekah umroh, maka dia masuk dulu, mampir dulu ke Bir Ali, masuk ke Masjid Zulhulaifah, mandi. Yang bagus sih mandinya di rumah, di hotel, ya. Tapi kalau nggak ada ya mandi di situ, itu biasanya rame. Wudu, pakai pakaian ihram, sholat sunnah 2 rakaat. Udah itu sama mutawifnya biasanya ayo masuk ke dalam mobil. Sudah di dalam mobil baru diajak nih niat. Gitu ya Gus ya. Nah, baru diajak niat. Naik mobil, bukan naik onta. Kendaraan. Summa qala hakadza. Kayak ginilah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Niatnya udah di atas kendaraan. Deal?